2022 telah berakhir dan banyak hal yang aku pelajari dalam sepanjang tahun. Jadi dalam video ini aku akan membagikan beberapa hal yang aku pelajari di tahun 2022. Yang pertama, waktu 2022 itu kan kita masih ada COVID, jadi selama COVID aku banyak di rumah terus, dan ketika aku di rumah terus aku merasa banyak hal yang aku bisa kembangkan karena aku memiliki banyak waktu di rumah, sehingga aku sering mendengarkan audiobook atau misal review-review buku dan konten-konten yang positif, kadang sambil lari jogging, kadang sambil ngelakuin pekerjaan rumah, dan itu membawa banyak dampak baik dalam hidupku. Dan yang aku pelajari, mungkin karena COVID ini kita menghabiskan banyak waktu sendiri, jadi aku merasa penting untuk memiliki waktu sendiri, baik itu untuk membaca buku atau mungkin itu untuk menulis journaling gitu. Karena sebenarnya dari dulu aku pengen banget nulis journaling, lari, olahraga, jaga makan gitu. Tapi kadang waktu sebelum COVID itu cuma jadi wacana karena aku sudah capek berinteraksi setiap hari. Ketika COVID aku punya waktu dan peluang untuk melakukan semua hal itu, aku merasa sangat bahagia sih bisa melakukan habit-habit yang aku pengen bentuk gitu. Jadi itu salah satu hal yang aku syukuri dan pelajari, bahwa ya kita bisa mempelajari banyak hal karena COVID gitu. Terus yang kedua yang aku pelajari dari tahun 2022 itu adalah tentang apa saja yang ada di sosial media itu ternyata berbeda dengan dunia nyata. Dalam artian opini-opini di sosial media atau pemikiran-pemikiran SJW yang lagi tren gitu kan, ternyata ya di dunia nyata kenyataannya kita nggak bisa memaksakan standar itu ke orang lain. Karena ketika aku masuk sosial media kan aku berpikir, wah ternyata banyak ya orang yang berpikiran seperti itu. Semenjak itu aku berpikir ya harusnya ada standar-standar tertentu dalam perilaku manusia, yang kayak yang SJW bilang gitu kan, ada benernya juga gitu. Ada sebuah teori yang aku baca itu namanya collective illusions. Jadi dalam collective illusion itu, apa yang ada di sosial media itu bukanlah yang ada di dunia nyata, bukanlah pendapat yang disetujui banyak orang gitu. Karena ya di sosial media itu sesuatu opini atau pendapat bisa rame itu ya karena memang hanya sebagian orang yang mau ngomong, dan orang itu ngomong terus, jadi seolah-olah banyak orang setuju. Padahal di dunia ini lebih banyak orang yang nggak ngomong di sosial media. Jadi aku rasa sebenarnya apa yang ada di sosial media dari dunia nyata itu kurang relevan gitu. Jadi aku sekarang nggak begitu percaya sama apa yang ada di sosial media yang viral, tren, mau opini atau apapun itu, ya karena itu ternyata berbeda dengan dunia nyata. Karena lebih banyak orang yang gak mau ngomong tentang opini mereka di sosial media. Jadi aku gak menganggap itu sebagai opini yang disetujui banyak orang, walaupun banyak like dan banyak yang setuju, seperti itu. Terus yang ketiga yang aku pelajari ya di tahun 2022 ini, aku banyak baca tentang kesehatan mental. Dan ternyata kesehatan mental ini kan jadi memberikan sebuah standar terhadap apa yang harus kita katakan dan apa yang orang lain harus katakan gitu. Misal kayak harusnya orang nggak ngomong kayak gini, ini menyakiti orang lain, atau nggak ngomong kayak gini merusak kesehatan mental, harusnya nggak marah kayak gini, harusnya nggak berperilaku kayak gitu. Jadi kita seolah-olah memberikan standar kepada orang lain bahwa kalian nggak boleh kayak gini loh, ini nanti merusak kesehatan mental, atau nggak boleh gini, nggak boleh gitu. Kita jadi sibuk mengoreksi orang lain. Aku sih sebenarnya, karena ini aku pelajari ya. Tapi ya ternyata setelah kembali ke bekerja dan bertemu dengan banyak orang, kuliah dan bertemu dengan banyak orang, ya itu bukanlah suatu standar yang harus kita harapkan orang lain berikan agar menjaga kesehatan mental kita. Karena kesehatan mental kita kan tanggung jawab kita. Jadi ekspektasi orang harus berperilaku seperti ini, seperti itu, justru merupakan ekspektasi yang salah. Ya walaupun orang bakal ngomongnya toksik atau segala macam, itu adalah kenyataan yang harus kita hadapi di dunia nyata. Nah kita sebagai manusia itu yang tidak boleh berkata seperti itu, jadi memahami saja gitu. Karena kayaknya sekarang orang-orang banyak ya yang kayak harusnya dia gak ngomong gini, harusnya dia gak berlaku seperti itu. Jadi akhirnya kita bakal capek sendiri dan kita bakal fokus ke mengoreksi orang lain, dimana itu gak baik. Yang lebih baik kita berfokus untuk mengembangkan diri kita terkait kesehatan mental kita dan juga menjaga kesehatan mental orang lain. Walaupun mungkin orang lain banyak yang tidak tahu atau juga merusak kesehatan mental kita, itu adalah sebuah standar yang harus aku terima gitu. Terus habis itu aku juga sadar bahwa di tahun 2022 ini relationship itu have a price to pay gitu.
Jadi mau itu dengan pasangan, mau itu dengan keluarga, sahabat, teman, apapun itu ya semuanya punya harga yang harus dibayar gitu. Mungkin itu investasi waktu, mungkin itu investasi uang, kita harus eh, ikhlas berkorban atau segala macam gitu. Tapi menurut aku ya itu worth it sih, karena ya siapa juga manusia yang nggak berbutuh bersosialisasi gitu. Cuman ada sampai senada-senada tertentu ya, waktu itu aku jadi sakit hati atau segala macam, tapi aku sekarang berusaha buat ya lebih ikhlas aja gitu, karena ya emang mungkin itu harga yang harus dibayar untuk sebuah hubungan gitu kan. Dan mungkin kalau orang itu udah berjasa atau udah nemenin kita dalam banyak hal gitu, ya itu bisa dipertimbangkan lagi antara baik dan buruknya orang itu dalam sebuah hubungan gitu. Yaitu yang aku pelajari adalah relationship have a price to pay dan you should consequence with it gitu. Kalau kamu bisa konsekuensi dengan relationship dengan harga yang harus dibayar, ya menurut aku itu adalah konsekuensi. Jadi ya gimana, kamu harus terima itu, karena setiap hubungan pasti ada nyakitinnya, ada nggak enaknya. Kalau kamu enaknya doang ya berarti kamu nggak konsekuens dengan pilihan kamu dalam suatu hubungan, mau itu dengan sahabat, teman, pacar, pasangan, atau apapun itu. Jadi lebih ikhlas aja gitu sih dalam suatu hubungan, karena ya emang ada harga yang harus kita bayar. Dan ya aku rasa kadang aku sih sebenarnya kadang aku suka minder gitu, dalam artian misal temanku lagi main gitu, aku pengen buka laptop ngerjain sesuatu gitu, tahu kadang kayak malu gitu karena temanku lagi pada main game atau ngobrol gitu. Atau misal kita lagi nongkrong, aku pengen baca buku atau apa, kadang aku malu gitu untuk melakukan hal positif kayak baca buku atau nonton podcast yang bermanfaat gitu. Pokoknya jangan ikutin lah teman-teman kalian tuh, pede aja sama yang kalian lakukan positif, yang menurut aku itu nggak masalah, harus pede gitu. Kita jangan merasa malu untuk berbuat baik atau melakukan hal yang positif gitu. Terus yang terakhir itu ya good branding, good speech itu bakal jadi percuma kalau kita nggak qualified. Kalau misal kita ngomongnya pinter, gini-gini, banyak baca buku, kita ngomong ke orang ini kayak gini, ngomong ke orang kayak gitu, tapi ternyata kita nggak punya sesuatu yang bisa qualified apa yang kita omongin, kita nggak punya prestasi, atau misal kita kerjaannya kurang gitu. Jadi aku merasa kadang waktu aku ngomong terus ternyata prestasi atau kualifikasi aku belum sebanyak itu, ya aku merasa jadi percuma gitu. Jadi itu jadi semangat buat aku, kayak kalau aku udah bisa ngomongnya bagus, optimis gini-gini, aku juga pengen ngebuktiin ke orang lain bahwa ini tuh bukan cuma omong doang, tapi aku juga pengen ngebuktiin bahwa aku juga punya usaha gitu dalam apa yang aku omongin gitu. Ya mungkin itu sih yang aku pelajari di tahun 2022. Semoga ini bisa membantuku dalam berkontemplasi, dan juga semoga ada ya sesuatu yang bisa kalian dapatkan dari pengalamanku di tahun 2022 ini. Aku harap kita semua sehat di tahun depan, menjadi pribadi yang lebih baik dan juga berkembang menjadi orang yang lebih baik. See you in the next video. Bye bye.